Pater J. Sukamto SCD, Pastor Reverendus Dominus Bernardus Budi Widiatno, Pastor Reverendus Dominus Filipus Suroyo, dan Pastor Reverendus Dominus Agustinus Daryanto. Pada hari ini juga kita mendoakan Pastor Reverendus Dominus Alosius Mujiantono yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Beliau satu angkatan bersama 4 romo yang sedang berpesta perak pada hari ini. Sebagai umat Allah, kita berkumpul untuk merayakan pesta syukur atas rahmat kasih Allah yang telah dialami oleh para gembala kita selama 25 tahun mengemban tugas panggilan sebagai imam dan pelayan umat. Kita tahu, yakin dan percaya bahwa peristiwa hari ini merupakan bukti bahwa Allah sungguh hadir dalam seluruh perjalanan imamatnya. Marilah kita doakan para gembala kita dalam perayaan suci ini agar seluruh hidup dan karya panggilannya senantiasa berpedoman pada sabda Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memampukannya untuk menjadi gembala yang baik, gembala yang siap sedia melayani umat Allah tanpa pamrih. Marilah rasa syukur ini kita ungkapkan dalam perayaan Ekaristi dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Perayaan Imamat Pastor Reverendus Pater di Kantor SCY, Reverendus Dominus Bernardus Budi Widiatno, Reverendus Dominus Filipus Suroyo, dan Reverendus Dominus Agustinus Daryanto. Juga kita mendoakan yang Reverendus Dominus Agustinus Mujiantono yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Kita bersyukur atas rahmat imamat yang boleh diterima oleh saudara-saudara kita ini. Kita bersyukur atas tugas panggilannya, membuat kita semua disertakan oleh Kristus untuk turut melanjutkan karya keselamatan. Pada hari ini memperlihatkan Yesus yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah dan memberikan pertobatan. Tema yang dipilih oleh para wisatawan adalah dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil, sebagai tanda keinginan untuk mengikuti Kristus secara konsisten dan konsekuen. Mari kita mengawal bersama Tuhan dengan menyadari segala dosa dan kekurangan kita, dan dengan berdoa kita mohon ampun serta belas kasih dari Allah agar kita semua dilayakkan untuk ikut serta dalam misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Jikalau Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah menjadi saudara kami. Perbaharuilah kami dengan Roh-Mu, agar kami setia pada perjanjian-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus
adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicoba. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, pada waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang setuju pada kesempatan istimewa ini, para romo yang berpesta bersaksi, siapa yang setuju? Setuju semua? Karena yang bersaksi, yang mau bersaksikan 4 orang dan yang dipersaksikan ini 25 tahun imamat, pasti akan menghabiskan banyak waktu, bisa sampai besok tidak selesai, ya. Walaupun masih setuju, tapi saya tidak setuju. Untuk refleksi imamat, tadi ada pengantar ya dari protokol, bagus sekali. Cara kita memandang imamat, apa itu dan seterusnya. Karena bagus sekali, maka nanti silakan difotokopi, dibagikan baik kepada para imam dan juga kepada seluruh umat, ya, supaya tahu. Itulah refleksi imamat yang sangat bagus. Siapa yang menyiapkan? Romo Roy atau Romo Karyanto? Tidak ada yang menyiapkan, ternyata protokol sendiri yang menyiapkan, ya. Setuju ya, nanti dibagi ya dan dibaca. Nah, kalau misalnya membuat kesaksian tentang 4 pribadi ini, siapa kira-kira yang paling cocok? Ibu dapur,
Sopir atau pastor? Siapa nih? Sopirnya Romo Suraya ada? Nyetir sendiri ya. Romo Gusti kalau kita datangkan dari Suriname biayanya mahal. Romo Budi juga nyetir sendiri. Romo Kamto juga nyetir sendiri. Pernah masuk kebun sawit dan saya harus mengganti. Ya, cuma aku kecapean, sudah kecapean masih puasa, kehilangan satu detik konsentrasi, kemudian masuk ke kebun sawit, mobilnya juga balik. Ya, untuk punya malaikat pelindung, ya, sehingga aman. Tapi saya harus mengganti, pagi-pagi saya harus terbang ke kebun. Tidak ada sopir, pastor ada di siapa ya pastor ya? Pastor dari WNI di sini ada yang berani bersaksi tentang Romo Suroyo? Ya? Tidak ada. Umat ada yang berani? Tidak berani. Berdasarkan institusi dari WNI ya. Baik, saya akan mengajukan banyak pertanyaan pada umat. Apa tugas utama seorang imam yang disebut Tria Manora Kristi? Mengajar, memutuskan dan mengembalakan, karena dia menjadi nabi, imam dan raja atau gembala. Tidak banyak gembala kalau jadi raja, memang nanti kerjaannya memerintah ya. Pertanyaannya, apakah para imam sudah menggunakan kuasa mengajarnya ini selama ini dengan baik? Apa-apa di kamera ini? Jujur aja ya. Sudah belum? Sudah ya. Tapi setiap kali saya cek hasilnya nilainya di bawah 6. Cara kategorinya kok kurang gitu ya. Ya mungkin kita punya kesibukan yang lain ya. Apakah dalam tugas memutuskan atau mungkin saya sakramen? Kayaknya Tuhan tidak setuju dari kesibukan beras. Dalam melaksanakan sakramen, apakah para imam kita sangat setia? Ada yang sampai membatalkan Ekaristi? Ada? Jujur melupakan Ekaristi? Ada ya? Oh tidak ada. Tidak ada yang terlambat banget? Banyak. Dalam tugas memutuskan, mengembalakan, apakah tidak dengan bijaksana memimpin umat dengan baik? Silakan nanti umat tidak berprestasi ya. Apakah lebih banyak yang punya ketertarikan melihat burung misalnya? Hampir semua pastoran ya. Melihat burung, melihat ayam, melihat anjing, ya apa lagi? Boleh nggak itu? Boleh nggak? Boleh ya. Kalau umat menunjukkan untuk kita bisa melarang. Boleh. Tetapi harus bijaksana. Tidak boleh menghabiskan waktu misalnya mengurusi burung daripada mengurusi iman ya. Apakah hukuman hidupnya teratur? Sudah kelihatan. Bukan tadi yang paling pas saksi adalah pastor kan. Pastor,
ketika menerima calon, kita bersama-sama kepada posko untuk menjadi imam besar yaitu pemerintahan. Ada 3 hal yang sangat vital, sangat penting yang ketiga dari para calon imam. Yang pertama adalah kesetiaan mengikuti Ekaristi. Tadi kita katakan dengan bagus dalam pengantar, ya. Kesetiaan mengikuti Ekaristi, artinya kita dirumuskan. Kalau misalnya di seminari menengah, kemudian di seminari tinggi sudah terbiasa melakukan Ekaristi, berarti sudah kekurangan satu kekurangan yang besar. Kalau ada calon misalnya yang tidak mengikuti jalur seminar, kemudian dari seminar itu makan biasa, tapi dari luar, misalnya dari komunikasi yang ini menjadi pro-pro, selalu saya mintakan rekomendasi. Kalau ada catatan tidak baik tentang Ekaristi, nanti saya tidak ada batasi, tidak mau atau waktu tidak ada lagi untuk menerima itu coba. Biasanya itu tidak. Kalau yang kedua adalah soal kejujuran dalam keuangan. Ya. Ada banyak pemuda yang suka minta dulu rumah. Ada? Tidak ada ya. Ya, Mas tahu kita minta pun begitu ya. Jangan sampai minta dulu. Jangan ada orang yang minta. Nah, kalau ada calon yang sudah terindikasi suka minta dulu rumah itu kepentingan pribadi. Itu tidak berlaku tidak diterima. Lalu yang ketiga, karena ngomongnya laki-laki itu adalah relasi dengan perempuan. Kalau sudah ada catatan tidak tentang itu, ketika nanti belajar, ketika dinamik, rasanya sudah menjadi ya. Jadi 3 hal itu, 3 hal harus terpenuhi itu tidak terpenuhi. Salah satu tidak, tidak. Dan menurut saya ini sangat penting karena imam tadi digambarkan sebagai manusia yang sudah berbeda dengan martabat yang baru sebagai imam yang mengambil bagian dalam imam itu. Maka yang kita terima nanti pertama-tama bukan sosok pribadi pribadinya, tetapi adalah martabat imamnya. Dengan 3 persyaratan pribadi, yaitu mengajar, menunjukkan dan membawakan pemimpin. Terkait tema hari ini, bacaan tadi mengatakan tentang siapa Yesus sebagai imam agung yang katanya para imam mengambil bagian dalam masalah imaman. Ya, dalam punya fungsi meluruskan dan menyelamatkan, maka ini juga punya sangat berbeda dengan tugas sama orang beriman yang lain. Ini apa yang kita lakukan. Saudara-saudara ini memilih tema dia semakin besar dan saya semakin kecil. Ini sejatinya yang namanya tugas pelayanan. Para imam mengambil bagian dalam tugas pelayanan Kristus supaya bisa melayani orang memang harus rendah hati. Jadi tanah untuk digunakan pelayan yang rendah hati, menjadi kecil, menjadi hamba dari semua orang supaya bisa melayani semua orang. Maka tempatnya di bawah. Dan fungsi kepemimpinan pun karena kepemimpinan Kristiani itu adalah kepemimpinan yang melayani, maka juga imam tidak menggunakan kuasa kepemimpinannya untuk
memerintah untuk menguasai umat, ya, tetapi melayani. Dan kami juga kami tidak bisa. Menjadi semakin besar itu kena pada umatnya, dan umatnya yang dilayani semakin besar, semakin hidup, ya, makmur, tidak kekurangan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, dia imamnya yang lebih besar, makin kecil, makin kurus, seperti orang muslim, ya. Apakah orang muslim semakin kurus dan kecil karena membuat umatnya semakin besar? Nah, nanti kita tanya kuasanya, ya. Tanya kuasanya. Nah, itu yang untuk paling pas untuk bersaksi. Nah, pilihan yang kita sangat tepat dan menarik, karena waktu nanti kita dalam Eucharistia yang menjadi puncak dari peribadatan kita, penyembahan yang sejati kita pada Allah, para imam yang kelihatan sangat berwibawa dengan pakaian putih yang menampakkan segala kuasa. Tapi karena dalam rangka sedang melaksanakan tugas pendidikan yang diambil dari Semangat Agung Kristus sendiri. Tetapi di balik semuanya itu, karena mengikuti Kristus yang datang untuk tidak melayani, maka juga para imam mengambil posisi menjadi hati seperti Kristus sendiri. Cara kita merangkul, cara kita melayani orang itu dengan menjadi pelayan, dengan menjadi hamba, dengan menjadi kecil. Nah, pada saat ini juga para imam punya tugas merumuskan atau mengejawantahkan, mewujudkan apa yang menjadi arah dasar kehidupan dan bicara di tahun keadilan sosial kemanusiaan. Para imam menjadi yang depan bagaimana kita orang Katolik berkesempatan sekarang ini melayani sesama, melayani masyarakat. Kalau tidak, nanti kita hanya sekedar berdoa seperti yang tadi kita doakan. Mungkin juga ada pertemuan kedalaman di lingkungan, tetapi bagaimana kita mewujudkannya barangkali itu kita lakukan. Ya, padahal ini menjadi fokus perhatian kita sebagai umat Katolik di kehidupan kita, mengabdi bersama, membantu, peduli dan berkira-kira pada sesama kita yang kurang berhidupnya. Saudara sekalian, mungkin akan menjadi tegang kalau refleksinya saya banyak menuntut. Saya tambahi pada saat ini kita patut bersyukur bahwa sakramen imamat menjadi kunci dari karya kelanjutan, karya keselamatan. Ya. Saya pernah mengatakan di tempat lain, kalau pada kepala itu tidak ada imam, misalnya 10 tahun, berarti tidak ada karya sakramental di situ, tidak ada baptisan, tidak ada sakramen perkawinan, tidak ada sakramen kasih, tidak ada sakramen pengampunan dosa. Ya. Nah, kalau cuma berkumpul beribadah, apa yang menjadi tuntutan menjadi liturgi resmi gereja, terutama dalam puncaknya Eucharistia, tidak bisa dijalankan. Padahal adalah sakramen yang sejati, tanda dan sarana keselamatan. Artinya tidak ada karya keselamatan yang terjadi ketika dalam satu paroki tidak ada imam. Masalahnya adalah tidak banyak yang mau jadi imam. Nanti kita sebentar lagi 100 tahun Gereja Katolik di Tanjung Karang. Imam diosesan yang tadi disebut RD, Reverendus Dominus, baru 51.
Tahun lalu disatukan 2, meninggal 2. Ya. Tahun ini disatukan 3. Kita berdoa jangan meninggal 3. Ya. Lalu bagaimana bisa menambah jumlah imam untuk kepentingan persembahan kita sendiri? Yang persembahan dari para orang tua tidak hanya memberikan begitu saja anaknya supaya masuk seminari, karena apa istilahnya, membantu memelihara panggilan juga tidak gampang. Untuk orang tua yang tekun dalam berdoa. Semester lalu tahun rohani saya menerima 10 starter. Dalam 2 bulan sudah 2-3. Ternyata alasannya sama, bukan cita-cita pribadi, tapi cita-cita bapaknya. Kalau bapaknya mau jadi pastor, ya bapaknya yang masuk seminari. Ya enggak? Jangan panggilannya dilimpahkan pada orang lain. Tapi bagaimana artinya menurunkan panggilan dalam diri anak-anak. Ini yang biasa berjinak ini mau jadi imam. Kalau kesaksian Romo Suryo baik, pasti dia mau. Ya enggak? Apa tidak mau menjadi seperti Romo Roy? Nah, mau? Oh, belum tahu. Tapi kalimat pertama, panggilan itu misteri. Siapa yang dipilih oleh Allah, kita tidak ada. Tapi mari kita berdoa. Jangan doa sebaik mungkin dan menurut kita, tapi tidak akan digunakan oleh Allah. Selalu dikatakan, semoga banyak panggilan. Tapi kalau bisa jangan anak saya, ya. Jadi saya berulang-ulang dalam kesaksian panggilan. Bisa kalau misalnya juga ingin mempersembahkan anak-anak yang terbaik dari keluarga untuk gereja, itu akanlah mereka supaya panggilan terkumpul, ya, dalam diri anak-anak. Jadi saya kita betul mereka sudah melewati 25 tahun imaman. Jadi yang dipakai interpretasi adalah ketika merayakan pesta yang istimewa, bukan kami manusia yang setia, tetapi siapa? Allah. Allah yang setia menjaga, merawat panggilan. Saya kira itu sudah tepat. Karena di dalam kitab suci, umat Tuhan juga tidak setia, sampai disebut umat yang tegak kokoh, umat yang bebal, umat yang keras kepala. Tetapi Allah yang selalu setia pada perjanjiannya. Tidak ada pada dalam doa pembukaan, ya. Tetapi mereka tidak akan setuju kalau dalam perjalanan 25 tahun imamat ini yang dibuktikan adalah kesediaan Allah untuk menjaga dan merawat panggilan. Sisanya adalah kemampuan manusiawi para imam untuk melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada mereka, kepada kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, kita lanjutkan dengan doa imam.
Saudara sekalian, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Referendus Pater J. Sukamto SCD, Referendus Dominus Filipus Suroyo, Referendus Dominus Agustinus Sudaryanto, Referendus Dominus Bernardus Budi Widiatmo. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, karena kebijaksanaan-Mu, Engkau telah memanggil dan memilih mereka menjadi gembala umat. Teguhkanlah imannya agar mereka selalu bersedia meninggalkan segala-galanya demi pewartaan kasih-Mu dan penyelamatan jiwa-jiwa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Referendus Dominus Aloysius Pujianto yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga ia mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosa dan mendapatkan tempat yang layak bersama Engkau dalam Firdaus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah turun ambil bagian selama masa-masa pendidikan dan pembinaan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga siapa saja yang telah ambil bagian selama masa-masa pendidikan dan pembinaan, Kau perkenankan memperoleh bagian dari rahmat sakramen imamat yang Kau anugerahkan bagi para pilihan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para seminaris dan paroki kita, Allah Bapa yang Maha Baik, gerakanlah hati kami untuk terus peduli dan setia membantu seminari dan para seminaris, baik rohani maupun jasmani, agar pada waktunya mereka juga boleh sampai pada imamat suci seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rasul awal di paroki kita, Allah Bapa yang Maha Murah, kobarkanlah semangat kerasulan para rasul awal di paroki kami, agar mereka terus berusaha melayani Kristus melalui pelayanan dan tindakan nyata kepada umat yang mereka layani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, teguhkanlah iman kami dan mantapkanlah harapan kami, agar tetap tekun dan setia kepada-Mu, meski seringkali mengalami kegagalan dan kesusahan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra putri terkasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan dengan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang berbelas kasih, terimalah persembahan sembah ini. Semoga Tuhan Putramu menunjukkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan. Amin. Tuhan bersamaku. Maka dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bercita-cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Vincentius Setiawan Triatmojo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Romo kami tercinta Romo Aloysius Mujiantono, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kelahiran-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami memohon kasih-Mu kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Romo Maria Bunda Allah, Sang Yesus dan Putranya, para rasul dan semua orang khususnya yang masalah yang dimuliakan dengan keadaan. Semoga kami berkenan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan acara Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia
kepada kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, telah membebaskan dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamatan Yesus Kristus. Tinggalkan bagimu damai itu berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Yesus mendampingi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin.
berdiri dalam kejujuran seturut teladan putramu, seraya mengharapkan keselamatan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para romo, suster, dan seluruh umat Allah yang terkasih, selamat malam. Tabipun yang kami hormati Bapak Uskup Vincentius Setiawan Triatmojo, para romo yang hadir pada malam hari ini, teristimewa kepada 4 romo yang pada malam hari ini masuk kita rayakan imamat 25 tahun atau pesta perak bagi Romo Ade Filipus Royo, Romo Ade Bernardus Budi yang dari Wayangku Palembang. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini kami akan yang pertama yaitu mengucapkan selamat datang di Gereja Santa Maria Immaculata Kasih Waikandis, Paroki Kedaton Bandar Lampung. Terima kasih atas kehadirannya dan sekaligus doa-doanya melalui perayaan Ekaristi Kudus pada kesempatan sore menjelang malam ini. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Uskup Vincentius yang telah memimpin misa pesta perak ini, dan kami yakin kehadiran Bapak Uskup menambah kekuatan persekutuan kami sebagai umat Allah, dan kami sungguh menyadari sungguh Allah mencintai kita semuanya. Kemudian pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, keamanan, parkir, perlengkapan, menerima tamu, konsumsi, dokumentasi, terlebih juga dari seksi liturgi, para rektor, Mazmur, Mesdinar, dan kita saksikan juga nuansa budaya kita, yaitu para pemain gondang, gamelan, wayang angklung. Terima kasih untuk semuanya, dan juga teristimewa juga untuk Gereja Santa Maria Immaculata yang telah berpartisipasi walaupun dengan suasana yang begitu dekat. Habis Natal kurang lebih hanya 10 hari berlatih dapat menyumbangkan, memeriahkan pesta kita pada kesempatan sore hari ini. Kemudian pada kesempatan ini perkenankan kami mewakili seluruh umat Stasiun Waikandis. Kami mengucapkan profesiat kepada Romo Sukamto, Romo Suroyo, Romo Budi, dan Romo Sudaryanto atas pesta perak imamat 20 tahun menjadi imam. 25 tahun setelah sudah semoga dengan pesta perak ini para romo kita ini semakin mantap dan semangat dalam melayani Tuhan. Kemudian karena situasi yang seperti ini, hujan, ya bagaimanapun kita dengan bersyukur karena semuanya kalau berkat dari Tuhan. Mungkin nanti sedikit acara agak berubah. Yang sedianya sebenarnya akan kami buat acara di
keluar. Nanti mungkin kami koordinasi dengan Romo di dalam memungkinkan acara bisa di dalam dengan kondisi tabernakel mungkin dan artinya yang kami tunggu. Kami mohon kesediaan seluruh umat untuk bisa menetap di sini saja dulu, karena kalau Bapak Ibu harus keluar suasananya hujan, takut malah sakit tulang badan nanti. Dan pada saat nanti yang terakhir, setelah misa ini, setelah berkat menutup, mohon kepada Bapak Uskup untuk bisa foto bersama sebelum keluar gereja. Dan pada sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dari acara penyambutan, acara mungkin ada hidangan yang disediakan, kemudian mungkin perilaku atau tutur kata kami yang kurang enak di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih bersama kita dalam organisasi kegiatan yang bersatu dan dekat kita semua untuk menjadi saudara kita yang menjadi imam Romo Budi Romo Dauto, Romo Roy dan Romo Gusti Daryanto. Terima kasih untuk tugas itu adalah membantu kita boleh dengan dasar Allah menemukannya, dan juga terutama kesatuan kita dengan Ekaristi yang sudah kita sambut. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Hari ini sampai selesai.